Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nahmadu ala ma ahlamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana. Wa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa man yudlillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Allahumma salli ala nuril anwar rasiril asrar diyakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar adadan ni'mal fadhalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak manawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin ihmal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fam wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadaratil qurama iza wal ulama masyayikh, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, Bapak Rektor dan semua jajarannya, Senat, Tua Senat, Mik, dan semua jajarannya, para undangan yang mulia, Khatib Am, Karam Haji Ahmad Said Asrori, Kiai Mu'ad Suryah, dan Kiai Nuh, Profesor Nuh, ini dari jajaran PBNU, dan dari PBNU Jawa Timur, Ketua, Kiai Kikin, Kiai Mutawakil, dan semua banyak idem sajalah. Idem terutama pada Pak Rektor tadi lengkap sekali, Pak. Menyebut satu persatu. Samping saya tadi malam itu baru jam 3 baru datang, nyupir sendiri dari Probolinggo. Saya ini tidak punya kelebihan apa-apa daripada Rois Am yang dulu. Bisanya hanya nyupir. Jadi kelebihan saya nyupir. Dan tadi ke sini saya supir sendiri. Makanya terlambat. Semuanya terutama Kiai Zulfa, Dr. Kiai Zulfa dan Kiai Nasir, Dr. Kiai Nasir yang menjadi OKB baru, orang kaya baru. Karena selamanya akan mendapatkan honor. Honornya akan melekat selama hidup. Semoga barokah. Saya sebetulnya tidak layak ya, Rois Awam itu sajalah. Pas atau boleh sebutan Rois Am tapi yang KW3. Oleh karena itu apa yang bisa diharapkan dari saya, apalagi tadi sambutan sudah begitu banyak, lalu orasi ilmiah begitu lengkap, sisanya ya apa ya? Tidak ada yang bisa kita. Hanya saja bahwa Islam diturunkan. Profesor Mughni, ini teman saya, Profesor Mughni, Syafiq Mughni. Dan pimpinan ada Profesor Asror Ni'am juga. Dan yang lain-lain. Kami sebutkan satu persatu. Jadi Islam datang khidmatuhu al-ulum. Makanya hari jadi dan pelantikan atau wisuda gelar Nabi dan Rasulan pada Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
Allamal insana ma lam ya'lam. Islam turun dengan 5 ayat ini. Dan ayat-ayat ini, terutama ayat pertama, adalah ayat ilmu pengetahuan. Perintah membaca, bukan sekadar membaca tulisan yang ada di kertas, atau di sabak kalau dulu, tapi membaca apapun yang bisa dibaca. Bahkan sampai tentang ayat-ayat kauniyah perlu dibaca. Kalau bisa diterjemahkan, Iqra itu perintah pada Rasulullah dan umatnya agar menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Jadilah engkau, hai Muhammad, dan umatmu menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Ilmu. Mampu ini adalah ilmu. Kalau kemampuan yang tanpa batas harus dimiliki, maka dimanapun ada ilmu. Di negara kita, di Timur Tengah, Eropa, selama situ ada ilmu, ambil. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu pengetahuan itu adalah ibarat barang yang tercecernya umat mukmin. Di mana engkau menemukan barang tercecer itu, yakni ilmu, ambil. Inilah sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat sekali mendudukkan ilmu pengetahuan pada puncaknya. Dengan ilmu pengetahuanlah kemuliaan, kekeramatan, penghargaan akan kita dapatkan. Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi sebagai penemu ilmu arud. Ilmu yang hampir tidak dikaji saat itu. Beliau memohon pada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akhirnya ilmu arud itulah. Yang mana arud ini lebih banyak nuansa rasa. Orang kalau hanya punya kemampuan intelektual, tapi tidak punya rasa, maka akan menyepelekan orang lain. Yang dianggap benar hanya dirinya sendiri. Apa yang keluar dari dirinya itulah kebenaran. Apa yang keluar dari orang lain itulah ketidakbenaran. Makanya ilmu arud itu bagian daripada ilmu balaghah yang kandungan sastranya luar biasa. Di Indonesia dulu itu para ulama-ulama bahkan ba'dul aulia di Indonesia itu sering, saya ingat Mbah Abdul Hamid Pasuruan itu menulis di pintu masuknya itu dengan tulisan Ra'aitun nasa qad malu. Ra'aitun nasa qad malu. Aku melihat manusia qad malu. Semua bercondong. Lalu didawuhkan selanjutnya, ra'aitun nasa qad malu fannasu kulluhum malu. Maka manusia semuanya akan condong. Tapi malu yang pertama ini berartikan uang. Ra'aitun nasa qad malu. Salah ini, yang pertama ra'aitun nasa indahu malu. Saya melihat manusia memiliki mal.
fannasu kulluhum malu. Kalau sudah demikian, manusia yang lain akan condong padanya. Dan di riwayat yang lain disebutkan ra'aitu nasa qad dhahabu. Indahu dhahabu. Ra'aitu nasa lahu dhahabu. Fannasu kulluhum dhahabu. Manakala manusia memiliki harta emas, maka yang lain itu tertulis di belakang pintunya Mbah Hamid. Artinya karakter manusia ya seperti itulah. Sehingga peringatan mengingatkan dengan rasa ini dituangkan melalui syair, melalui nazam, samping simpel dan lebih mudah dihafalkan. Bahkan di syair-syair kitab-kitab kuning sering dibuat contoh seorang perempuan kuat. Kuatlah, perempuan kuat. Disebut Mbak Hadami. Di situ ada syairan. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat hadami. Manakala yang bicara itu Mbak Hadami, sudah. Kamu tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima apa yang dikatakan Mbak Hadami. Mungkin kalau di Indonesia, Jawa Timur bisa kecontohkan Ibu Khofifah misalnya. Idza qalat Bu Khofifah fasaddiquha fa innal qaula ma qalat Bu Khofifah. Karena beliau orang kuat. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi disebut apresiasi pengetahuan yang langka. Keahlian langka. Memang sampai sekarang hampir ilmu arut ini jarang ya orang yang mau mempelajari. Karena Syekh Ahmad Khalil Al-Farahidi ini juga mendapatkannya juga langka. Sesuatu yang langka. Padahal ini sangat menentukan. Memahami Al-Quran, memahami bahasa Arab secara benar, itu penting. Maka ilmu arut juga bagian daripada ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang mana lebih banyak menuangkan dalam hal-hal yang bersifat rasa. Itu adalah ilmu arut. Memang Kiai Zulfa ini saya akui, beliau itu punya buah semacam malakah. Malakah dalam datang ketemu siapa, muncul itu syairnya. Di sebuah tempat muncul syair yang berbeda, yang sesuai dengan tempat itu. Berarti beliau ini termasuk orang yang langka. Karena langka maka kita eman-eman, ya. Kita jaga beliau. Semoga syair-syairnya ini terus mengalir deras. Dan itu bagian daripada ilmu pengetahuan yang kita butuhkan saat ini. Imam Khalil, pengarang ilmu arut ini. Beliau sudah meninggal, kalau tidak salah 175 tahun Hijriah. Tahun meninggalnya. Riwayat daripada Nasr bin Ali menyatakan
saya menerima cerita dari bapak saya, yakni Ali. Beliau bercerita, ra'aitu fil manam, aku mimpi ketemu dengan Syekh Khalil. Lalu aku tanya, ma fa'ala bik rabbuk? Hei Syekh Khalil, Tuhanmu ngerjain apa padamu? Kamu dikerjai apa oleh Tuhan? Jawab Syekh Khalil, ghafarallahu li, Allah telah mengampuni aku. Lalu ilmu kebanggaanmu dulu, ada arut, ada ilmu adab yang kau bangga-banggakan, itu bagaimana ceritanya? Beliau menjawab, semua ilmu yang aku miliki itu ambiar semua. Kenapa? Karena ternyata kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim inilah kalku. Ini jangan disalah paham, berarti ilmu arut, adab dan itu tidak punya arti. Ini kan hampir sama dengan ceritanya Imam Ghazali yang waktu beliau itu sudah wafat ditanyai oleh dalam suatu mimpi, tanya oleh ulama, bagaimana keadaanmu di alam barzah? Alhamdulillah, saya aman. Lalu apa amalmu yang kira-kira menjadikan kau aman? Lalu cerita, dulu saya waktu menulis kitab mengarang, tiba-tiba ada lalat yang terbang dan hinggap di penaku, meminum tintaku, aku biarkan. Sampai dia kenyang, setelah itu dia terbang kembali. Itu ternyata yang berkesan. Ini bukan berarti menafikan atau menutup ilmu-ilmu yang lain. Meniadakan keramat dan kebesaran ilmu-ilmu yang lain. Lalu kenapa contoh seperti itu termasuk Imam Ahmad bin Khalil ini menyatakan hanyalah haula wala quwata illa. Karena makomnya beliau ini sudah makom yang tafwid, makom kepasrahan total kepada Allah. Nah, beliau mencapai makom-makom yang seperti itu ya karena ilmu arut, ilmu adab, dan ilmu-ilmu yang lain. Termasuk Imam Ghazali. Ya, yang berkesan adalah lalat yang minum tinta yang di penanya itu. Karena apa? Karena kesempurnaan ilmunya sehingga rahmatnya, kasih sayangnya sampai ke lalat. Yang sedang kehausan meminum ini. Jadi tingkatnya, makomnya ini sudah. Artinya apa? Di atas kita masih ada makom-makom yang perlu kita raih. Kita kejar, kita pelajari. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Kiai Zulfa, Kiai Nasir, dan yang lain-lain, muncul doktor-doktor honoris causa baru, sehingga kita banyak mendapat bimbingan dari mereka-mereka dan beliau-beliau. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit untuk bisa sebagai nilai tambah dalam kehidupan kita. Selamat atas beliau berdua. Semoga bisa mengemban kehormatan ini. Ya, tentunya mengamalkannya karena ilmu itu amalnya yang dinilai. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.